Saudara, Yosua ada seorang tokoh yang saya katakan luar biasa karena dia seorang yang bisa katakan mulai dari bawah sekali, ya, dari bawah sekali, bukan siapa-siapa. Nah, berbeda dengan tokoh Musa yang memang artinya dinubuatkan atau menjadi seorang yang besar di Mesir, dan bagaimana Tuhan pakai tokoh Musa ini luar biasa. Tapi Yosua ada seorang tokoh yang memang merangkak dari bawah, ya, dari seorang bisa katakan biasa-biasa tapi kemudian merangkak menjadi seorang yang membantu Musa, kemudian seorang tokoh militer, dan selanjutnya sampai dia bisa membawa bangsa Israel itu menaklukkan daerah-daerah bahkan negara-negara Kanaan, ya. Nah, kita lihat saudara daripada tokoh Yosua ini sendiri. Nah, Yosua itu dari keturunan Yusuf, ya, secara khusus dari suku Efraim, ya. Jadi Efraim, Manasye, Efraim itu adalah anak Yusuf, ya. Nah, memang menarik saudara, suku Efraim ini lebih dikenal, lebih besar daripada Manasye, termasuk ada beberapa tokoh, ya, yang besar lahir dari suku ini. Nah, pada waktu orang Israel keluar, dia masih muda. Jadi kalau saudara membaca di dalam Keluaran 33, saya akan bacakan, ya. Kita coba kenal dulu tokoh Yosua ini. Jadi ada beberapa catatan tentang Yosua, ya. Dalam Keluaran pasal 33 ayat yang 11 saya bacakan demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, yaitu pembantunya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi betul-betul ketika Yosua dipakai oleh Musa itu sangat mudah. Masih dikatakan masih muda. Jadi kalau ukuran muda pada waktu itu sekitar 20 tahunan, ya, atau 30 tahunan. Jadi ini memang sangat muda. Nah, yang menarik adalah nama Yosua itu sendiri, saudara, sebenarnya namanya adalah Hosea. Nah, ini waktu kita melihat di dalam catatan nama-nama, maka muncul nama Hosea, ya, di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 8. Kalau sudah lihat di dalam 12 orang pengintai, maka nama Yosua itu bukan Yosua tapi Hosea. Kalau sudah lihat di dalam ayat ayat yang ke-8 berkata demikian, dari suku Efraim Hosea bin Nun, begitu, ya. Hosea bin Nun. Nah, tapi kemudian ayat 16, ya, setelah disebutkan nama-nama itu, ayat 16 berkata demikian. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi Hosea itu keselamatan, tapi kemudian diganti Yosua, Yesua, begitu, ya, yang berarti Tuhan adalah keselamatan atau juru selamat. Nah, nama Yosua ini juga menunjuk menjadi nama Yesus, begitu, ya. Yesua, Yosua, Yesus. Nah, itu nama yang sama. Jadi Tuhanlah juru selamat, Tuhanlah keselamatan. Nah, memang kalau dalam bagian ini tidak diberitahukan kenapa alasan Musa menggantikan nama Hosea menjadi Yosua, ya. Tapi menarik sekali karena nama ini diberikan oleh Musa kepada Hosea menjadi Yosua. Nah, Yosua juga dipilih menjadi pembantu, artinya membantu Musa dan hadir di gunung ketika Musa menerima hukum Taurat, ya, kita tahu, ya, di Gunung Sinai. Nah, ia juga menjadi penjaga kemah pertemuan pada saat Musa bertemu dengan Tuhan, yang tadi kita baca pada masa muda, begitu, ya. Nah, ini menarik sekali bagaimana Yosua itu dipilih dari sekian banyak orang untuk menjadi abdi daripada Yosua. Ya, seorang pasti punya keistimewaan karena sekian banyak orang, bahkan dari 12 pengintai pun, orang-orang yang hebat pun ternyata Yosua yang terpilih. Begitu, ya, ini menarik saudara, ya. Pasti punya sosok yang baik, kredibilitas, tanggung jawab, seorang yang bisa dikatakan menonjol daripada orang-orang lain. Tentu saya lihat satu hal yang karakter, walaupun tidak dinyatakan secara jelas di dalam kitab dari Keluaran sampai Ulangan, begitu, ya, tapi saya percaya Yosua adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh dalam kehidupan imannya, rohaninya, sehingga Musa itu mau membawa Yosua itu mau datang, artinya ke Gunung Sinai, ya, membawa ke Gunung Sinai. Kan tidak sembarangan, ya. Jadi orang yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Nah ini kalau saya lihat ya, sampai menjadi penjaga kemah pertemuan. Jadi bisa saja Yosua ini memang mungkin gagah perkasa, ya dia bisa menghalau orang-orang yang coba mengganggu Musa, atau memang Yosua sendiri adalah orang yang kudus, yang betul-betul menjadi seorang yang Tuhan pakai itu luar biasa. Nah, Yosua juga memimpin bangsa Israel, tentara Israel berhadapan dengan Amalek. Ya, kita tahu cerita ini bagaimana berhadapan dengan orang Amalek. Ya, dan Yosua di situ ya diperintahkan Musa untuk maju dan dia maju. Ya, kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan, di situ ketika berhadapan, maka Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Nah ya ini luar biasa saudara ya. Jadi Yosua bukan hanya seorang yang saya katakan mungkin dekat sama Tuhan, tapi dia seorang yang ahli berperang juga. Dan yang sangat heran adalah Musa sangat percaya kepada Yosua. Ya, saudara ini satu sosok yang luar biasa sebenarnya ya. Nah, juga sekali lagi dia seorang dari 12 pengintai dan kemudian akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin Israel menggantikan Musa di dalam Ulangan pasal 31. Ya, di dalam pasal-pasal yang terakhir, sebelum pasal yang terakhir sekali pada waktu regenerasi itu, maka Tuhan itu memilih Yosua ya sebagai pengganti daripada Musa. Kalau sudah lihat di dalam ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Ya, jadi di situ, nah baru kemudian di dalam ayat 23, maka kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka dan aku akan menyertai engkau. Jadi saudara ini sebuah pergantian yang sangat mulus, regenerasi yang sangat mulus, karena Musa sudah mempersiapkan Yosua itu luar biasa. Bukan dari segi rohani saja, tetapi dari segi leadership, dari segi militer, semua ya sudah disiapkan dalam diri Yosua. Dan memang Yosua adalah seorang yang paling tepat menggantikan Musa ya di dalam memimpin, membawa masuk ke tanah Kanaan, bahkan menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan ya sebagai musuh, dan tanah nanti akan diberikan. Nah, jelas Yosua sekali lagi menjadi kesimpulan di dalam firman Tuhan kitab Yosua ini. Kalau sudah baca di dalam pasal pertama sampai pasal terakhir, jelas Yosua adalah seorang yang setia dan taat kepada Tuhan. Yosua 1 ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini sebuah perintah awal yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Dan Yosua sangat taat, ya. Dia kemudian memang memberikan perintah, dia menjalani semua yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Ya, walaupun secara jujur tidak mudah sebenarnya menggantikan Musa. Ya, makanya kan Tuhan bolak-balik berkata kuatkan dan teguhkan, ayat yang ke-6. Ya, kuatkan dan teguhkan. Kemudian juga ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan, begitu ya, kembali dia ulang lagi. Ya, sehingga ini menjadi penguatan ya, karena ayat 9, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, tapi yang luar biasa Yosua di dalam bagian yang terakhir, dia berkata ayat 14, 24-14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan si rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini luar biasa ya sosok dari seorang yang bernama Yosua. Dia taat sampai akhir hidup dia, bahkan bukan hanya dirinya, tapi dia membawa keluarganya, saudara, untuk bisa artinya bisa betul-betul datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan.
Jadi saudara, ini sebuah sosok yang luar biasa sehingga tidak heran namanya itu dipakai menjadi nama kitab. Ya, walaupun sekali lagi saudara, nama kitab ini bukan berarti Yosua itu paling berperang, tetapi yang jelas di dalam kitab ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhanlah yang berperang mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, hanya Yosua yang dipakai namanya itu menjadi nama kitab ini, karena memang kitab ini menjadi sebuah perjalanan kehidupan Yosua di dalam memimpin umat Israel masuk ke Kanaan. Kalau Musa kan keluar dari Mesir, sedangkan Yosua itu membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya. Nah, saudara, penulisan tahun kitab Yosua ini, saudara. Nah, penulis kitab Yosua tidak diketahui, ya, walaupun Yosua menuliskan perjanjian antara Allah dengan umatnya dalam Yosua 24, 25, 26. Saudara, jadi kalau saudara belajar kitab Yosua lebih lanjut, ini memang banyak tafsiran, banyak pendapat dari tokoh-tokoh. Ya, jadi ada yang mengatakan ini menjadi penulisan yang berikutnya setelah Yosua tidak ada, di tahun-tahun berikutnya kemudian disalin berbagai cerita lisan. Jadi kalau pada masa itu kebanyakan cerita tradisi lisan. Jadi tradisi lisan adalah cerita-cerita dari mulut ke mulut kemudian dituliskan, atau dari memang orang-orang yang mencatat dan itu dikumpulkan. Ya, nah ini memang menjadi sebuah tantangan, ya, bagaimana juga melihat siapa penulisnya. Tapi jelas tentu Yosua juga ikut andil, ya, di dalam isi daripada kitab ini. Ya, tapi jelas dari kitab ini tidak dijelaskan siapa penulisnya, ya, tetapi sejarah ini dicatat sangat detail dan bisa dipercaya. Kita percaya bahwa ini bukan cerita dongeng, ya. Walaupun sekali lagi ketika bicara tentang tahun penulisan atau tahun peristiwa ini terjadi, ini masih banyak perdebatan. Jadi kalau sudah membaca ini banyak perdebatan, misalnya saja kalau disangkutkan dengan raja-raja dari Firaun itu dikatakan sekitar abad 13, ya. Atau juga ketika dihubungkan dengan Yeriko, kehancuran Yeriko dari sejarah, maka itu dikatakan sekitar tahun abad 13 atau 14 sebelum Masehi. Jadi sekitar ini, ya. Jadi yang menjadi patokan adalah peristiwa-peristiwa pada masa lalu yang ada dicatat dan kemudian dihubungkan. Dan memang saudara kalau belajar tentang hal-hal yang sehubungan dengan peristiwa-peristiwa ini dihubungkan dengan berbagai macam catatan, itu justru ada sebuah sebutan sebuah bangsa yang namanya Habiru. Ya, jadi Habiru ini dikatakan bangsa yang masuk ke tanah Kanaan kemudian melakukan bangsa-bangsa. Ya, tapi sekali lagi banyak, ya, catatan yang berbeda, tetapi sekali lagi hampir semua itu catatan-catatan pada masa lalu, artinya pada sekitar abad 12, 13, 14 ini, catatan bahwa ada sebuah bangsa yang memang kemudian melakukan daerah Kanaan, ya. Jadi ini memang menjadi banyak tafsiran, ya, tetapi kita tidak akan terlalu mendetil di dalam hal ini. Nah, tujuan dan pesan daripada kitab Yosua, saudara, adalah menyampaikan bagaimana Allah memelihara perjanjiannya untuk membawa umat Israel masuk ke dalam negeri yang sudah Allah tunjukkan kepada Abraham. Jadi ini tujuannya jelas, Tuhan sudah memberikan janji kepada Abraham, kemudian kepada anaknya Ishak, ya, kemudian Yakub, dan kemudian Yakub kan dibawa ke Mesir, dan itu dibawa keluar dari Mesir dan masuk tanah Kanaan. Jadi janji Abraham ini digenapi pada masa Yosua, saudara, ya. Bagaimana Allah itu sudah berjanji dan menggenapi janji yang telah diberikan kepada Abraham. Tuhan akan memberikan Kanaan sebagai tanah perjanjian. Nah, saudara, ini garis besar daripada kitab Yosua. Ya, jadi kalau sudah lihat di dalam Alkitab, sudah akan bisa melihat, ya. Jadi yang pertama adalah penugasan kepada Yosua di dalam pasal pertama ayat 1 sampai 9. Ya, kita tahu yang tadi ayat yang kedua, Tuhan panggil Yosua, kemudian Tuhan memberikan tugas kepada Yosua untuk membawa umat ini, ya, masuk ke negeri. Ya, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ini tugasnya. Ya, dan Tuhan kasih mandat, Tuhan juga memberikan janji penyertaan kepada Yosua. Kamu jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati, karena aku, ya, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, bahkan Tuhan mengatakan tanah yang kau injak bahkan itu akan diberikan. Nah, baru kemudian pasal 1 ayat 10 mulai perjalanan, ya, sampai
Pasal 5 itu ayat 12 itu masuk tanah Kanaan, ya, termasuk di situ menyeberangi Sungai Yordan, kemudian juga ada upacara 12 batu peringatan, ya Saudara. Kemudian juga ada acara di Gilgal, ya, di situ bagaimana mereka juga harus mengikat perjanjian, dan baru kemudian mulai di dalam pasal 5 ayat 13 itu mulai peperangan, menaklukkan. Dan saudara, yang luar biasa adalah kalau sudah lihat itu dimulai dengan adanya malaikat. Itu artinya jelas bahwa Tuhan benar-benar bersama dengan bangsa Israel. Ya, kalau sudah lihat di dalam pasal 5 ayat 13, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Ya, jadi ini artinya dimulai penaklukan itu bukan dengan kekuatan orang Israel, bukan tentara orang Israel. Justru mereka adalah orang yang budak yang nggak bisa apa-apa sebenarnya di dalam berperang. Tapi ketika hadir malaikat ini, panglima ini, ya, ada dugaan ini adalah Michael, ya. Kalau Gabriel kan yang menyampaikan berita pesan, ya, kepada Maria, gitu ya, ya, tentang berita kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di sini diduga adalah Michael, ya, walaupun tidak disebutkan namanya. Nah, ini adalah panglima bala tentara Tuhan. Jadi menunjukkan bahwa Tuhan bersama dengan Yosua di dalam menaklukkan tanah Kanaan. Ya, baru kemudian kita lihat cerita yang luar biasa di dalam penaklukan, ya, termasuk kota Yeriko, kemudian kota Ai, walaupun ada peristiwa Achan, ya. Kemudian ada juga catatan-catatan yang luar biasa, ya. Kalau kita lihat di dalam pasal 11 itu bagian utara direbut dan kemudian kemenangan-kemenangan itu ada, ya. Jadi kalau Saudara lihat itu, Saudara, dalam pasal 12 itu menjadi puncaknya bagaimana catatan negara-negara atau bangsa-bangsa yang sudah direbut, ya, dan itu secara manusia kalau kita lihat memang mustahil. Bagaimana mungkin dengan waktu yang singkat itu semua daerah-daerah ini, bangsa-bangsa ini, negeri ini ditaklukkan. Ya, di dalam catatan ayat 9, di situ Raja Yeriko 1, Raja Negeri Ai 1, Raja Yerusalem, Hebron, Yermut, Eglon, dan seterusnya sampai ayat 24. Nah, saudara, ini sebuah hal yang luar biasa sebenarnya kalau kita lihat bagaimana penaklukan tanah Kanaan. Siapa sih bangsa Israel? Mereka bukan bangsa yang hebat, tapi Tuhan tuh berperang melalui mereka. Tuhan juga berkarya melalui mereka untuk menaklukkan tanah Kanaan. Jadi bukan karena kehebatan orang Israel mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa ini, tetapi karena Tuhan. Bahkan ya ketika bangsa-bangsa ini mendengar kalau bangsa Israel sudah bisa menjatuhkan tembok Yeriko, ya, dengan memutar, begitu ya kan, kita tahu ketika Yeriko ini diruntuhkan bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kereta kuda mereka, bukan karena apa, tapi dengan trompet, ya. Jadi sehari sekali sampai yang hari ke-7 itu 7 kali. Dan di situ kemudian mereka bersorak dan kemudian runtuh. Dan peristiwa ini menggetarkan hati semua orang di tanah Kanaan. Ya, kalau sudah lihat di dalam pasal 6 ayat 27, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Wah, saudara, ini luar biasa, ya. Terdengar semua kabar tentang Yosua, bagaimana Yosua memimpin umat Israel menghancurkan kota Yeriko. Dan semua akhirnya gentar, termasuk Gibeon, saudara, ya. Orang Gibeon itu takut. Ya, kalau sudah lihat tentang Gibeon ini, mereka takut. Nah, ayat 3, ya, pasal 9 ayat 3. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal, gitu ya. Ya, jadi mereka kemudian pura-pura jauh dan miskin segala macam. Tapi orang-orang ini takut semua, ya. Sehingga mereka begitu gentar terhadap Yosua. Nah, pasal 10 ayat pertama juga, setelah terdengar oleh Adoni Zedek Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukan terhadap Yeriko terhadap rajanya, demikian juga dilakukan terhadap Ai terhadap rajanya, ya, maka kemudian ya diam-diam dan takutlah, maka sangat takutlah orang, begitu ya, takut, ya. Jadi ini luar biasa. Bagaimana Tuhan itu luar biasa. Nah, baru kemudian setelah sudah ditaklukkan, pembagian
tanah Kanaan. Ya, memang di dalam catatan pasal 13 ini mencatat juga daerah-daerah yang belum direbut, saudara. Ya, kalau sudah perhatikan, memang ada tanah Kanaan yang sudah direbut, tapi ada yang belum. Bahkan ini akhirnya menjadi musuh bangsa Israel. Ya, kalau pasal 13 ayat 2, inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Ya, dan ini kita tahu Filistin ini menjadi musuh utama dari bangsa Israel, terutama pada masa hakim-hakim, ya. Bolak-balik berantemnya sama Filistin. Ya, demikian juga pada masa Daud, tapi kecenderungan pada masa hakim-hakim. Ya, kita tahu juga seperti Samson juga ya menghancurkan orang Filistin. Nah, ada pembagian Kanaan ini dalam pasal 13 ayat pertama sampai pasal 22 ayat 34. Ya, jadi semua sudah dibagi rata. Nah, baru kemudian di dalam pasal 23, saudara, setelah mereka sudah dapat semua, Yosua sudah tua dan kemudian menyatakan pidato. Ini sama dengan pasal 23 sampai pasal 24 ini sama seperti yang dilakukan oleh Musa, ya, saudara ya. Jadi sebelum Musa meninggal, Musa menyampaikan pidato begitu ya. Dan kalau Musa kan hebat ya, satu kitab begitu ya, satu kitab ulangan. Nah, tapi Yosua 2 pasal ini dia sampaikan, tapi intinya kembali Yosua itu sebelum dia meninggal, sebelum dia melihat bangsa Israel melewati hari-hari ke depan, Yosua tuh ingin bangsa Israel tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam catatan atau khotbahnya, maka dia selalu ingat perjanjian. Ya, misalnya ayat 15 ya. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan padamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Jadi maka murka Tuhan akan bangkit atas kamu. Makanya diingatkan dan kemudian ada pembaruan perjanjian lagi ya. Dan itu dicatat di dalam ayat 25 ya. Nah, saudara, ketika Musa menantang umat Israel, ya mereka berkata selalu, ya aku siap begitu ya. Di ayat 14 misalkan. Takut akan Tuhan, beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Ayat 16 respon bangsa itu, jauhkanlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah kami. Ya, dan selanjutnya jadi ada sebuah pernyataan direspon oleh orang Israel. Ya, kemudian pernyataan lagi direspon lagi begitu ya. Akhirnya itu dicatat ya. Pada hari itu ayat 25 Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Ya, kemudian Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan berikan di situ di bawah pohon besar di tempat kudus Allah ya. Nah, itu pembaruan perjanjian gini. Nah, Saudara, kita lihat Saudara tema-tema utama di dalam kitab ini. Yang pertama jelas penggenapan janji Allah. Yosua 21:44 sampai 45 berkata demikian, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat, nah perhatikan ya, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Wah, saudara, ini dahsyat, luar biasa ya. Makanya ada yang mengatakan standing on the promises ya. Jadi bagaimana orang Israel ini harus belajar setia memegang janji Tuhan. Dan kita belajar dari sini, saudara, ketika kita melihat Tuhan itu menggenapi semua yang dijanjikan, bahkan tidak ada yang tidak terpenuhi, semua terpenuhi. Jadi semua janjinya, Kanaan ini tanah yang subur, ya tanah yang hebat, dan tanpa, buat saya adalah tanpa mereka artinya mengadakan diri sendiri, mereka ada bangsa budak, tapi Tuhan tuh memberikan. Kalau mereka sendiri bekerja atau mengalahkan musuh, tidak mungkin. Bahkan melewati sungai Yordan pun tidak mungkin. Jadi perjalanan mereka adalah dimulai dari sungai Yordan. Mujizat yang Tuhan lakukan ya melalui Yosua melewati tanah Yordan, itulah menjadi awal bagaimana Tuhan itu membantu orang Israel itu menaklukkan tanah Kanaan. Ya, jadi itu sebuah peristiwa demi peristiwa yang Tuhan itu luar biasa. Dan sekali lagi inilah
janji yang Tuhan berikan. Jadi buat saya ini sebuah hal yang luar biasa ya. Tuhan tuh tidak lupakan janjinya. Bahkan dikatakan di sini, semua yang baik dijanjikan Tuhan kepada orang Israel, kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ya, luar biasa. Yang kedua, saudara, Tuhan juga disebut pahlawan perang. Ya, jadi ini bagaimana ini kan perang itu ada holy war. Jadi perang yang suci karena Tuhan yang berperang. Nah, ini dalam peristiwa Gibeon dan Yosua 10:14 dikatakan, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, sudah tahu ya, peristiwa ini adalah matahari. Ya, kalau sudah baca dalam pasal 10 13 sebelumnya, 12 ya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, yang berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan yang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi ini luar biasa ya, kalau saya katakan itu mujizat yang terjadi. Ya, tapi secara keseluruhan sekali lagi adalah yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Yang kita tahu dimulai dari ya jelas bala tentara Tuhan itu panglimanya itu ada. Ya, jadi kalau ada panglimanya ada, maka tentaranya itu juga ada begitu ya. Tentaranya juga pasti. Tentara ya orang Israel dan ditambah dengan tentara malaikat, wah itu luar biasa. Bahkan saya katakan saudara, yang pasti yang meruntuhkan tembok Yeriko itu malaikat begitu ya. Ya, jadi tidak kelihatan begitu ya. Jadi bukan orang Israel yang berperang. Ya bayangin tembok yang sedemikian tebal hanya dengan trompet itu bisa runtuh. Pasti itu ada kekuatan supranatural yang terjadi, dan di sini Tuhan yang berperang. Nah, yang ketiga, saudara, ini bicara tentang solidaritas bersama. Jadi sebuah teologi sebenarnya yang ada juga di dalam Roma pasal yang kelima ya, saudara. Tapi sebelum kita bicara Roma pasal 5, ini bicara seperti ini. Jadi Yosua pasal 11 ini kan bicara tentang Achan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Achan berdosa, kemudian bangsa Israel yang kalah, dan bangsa Israel yang disebut malah berdosa. Kalau sudah lihat pasal 7 ya di situ kan. Jadi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan karena Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Bayangkan ya, di sini katakan ya, tetapi orang Israel berubah setia, padahal yang mengambil cuma satu orang. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan kemudian kan kalah dengan bangsa Ai yang kecil. Bahkan mereka tuh sebenarnya anggap enteng juga. Nggak usah besar-besar, nggak usah banyak. Cukup dikatakan 2 atau 3.000 orang yang pergi pasti kalah. Karena mereka pikir tembok Yeriko yang besar, kota besar itu kalah dengan mudahnya. Apalagi kota Ai, bangsa Ai yang kecil begitu ya. Tapi ternyata karena Tuhan yang berperang, Tuhan tuh tidak ingin ada dosa. Sehingga mereka kalah. Kayaknya kemudian dicari-cari, Achan inilah yang ketangkep begitu ya. Dan Achan pun, saudara, itu dibunuh bukan dirinya sendiri, tapi seluruh kaum keluarganya. Ya, jadi kalau sudah lihat di sini ya, ayat 24. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Zera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anak yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya, dan segala kebunnya, lalu semua itu dibawa ke lembah Achor. Nah, kemudian berkata Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu suruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Saudara, saya baca ini ngeri ya. Nah, sesudah itu didirikan di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Ya, catatan kitab ini sampai sekarang itu catatan kitab. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu, oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Achor. Jadi ini bisa dibayangkan. Jadi dosa satu orang itu menyangkut kaum keluarga, nyangkut satu keluarga. Nah, ini solidaritas bersama. Makanya tidak heran, gara-gara dosa satu ada, maka seluruh manusia berdosa. Tapi karena satu orang menanggung dosa, yaitu Kristus, maka semua manusia yang percayanya itu diselamatkan. Ya, jadi saudara, ini menjadi satu hal yang penting dipahami. Ya, ini juga menjadikan, ini sudah disampaikan sebelumnya di dalam pasal-pasal sebelumnya.
tentang solidaritas ini, ya, satu orang berdosa bisa semua. Makanya pernah ditanyakan ya, misalnya kenapa sampai keturunan 3-4 juga kena? Karena ini kan menyangkut, artinya tidak hanya satu orang, tapi itu menyangkut ke identitas satu bangsa. Nah, yang keempat, saudara, ini yang perlu kita lihat ya. Ini sebenarnya ada di pertanyaan juga, tapi kita coba bahas. Saudara, menarik, saudara, dalam Yosua 6 ayat 17 ada ayat berkata demikian, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Nah, saudara, di sini dikatakan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Sebuah tema yang memang sulit sebenarnya. Mengapa Tuhan itu begitu tega? Kalau mengalahkan satu bangsa, maka semuanya itu dimusnahkan. Ya, bahkan sampai tidak tersisa. Ini saudara ya. Nah, dalam Yosua 6 ayat 17, ini sekali lagi dikatakan begini ya. Nah, ayat 17 ya. Kemudian kan tadi saya bacakan. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam ayat 25 ya, ayat 24. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya terbakar mereka dengan api, hanya emas dan perak, barang-barang tembaga, dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarga serta semua orang bersamanya dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu tengah orang Israel sampai sekarang karena ia telah menyembunyikan orang suruhan disuruh Musa mengintai Yeriko. Nah, saudara, di sini kita lihat bagaimana semua itu dimusnahkan. Nah, ada perkataan sekali lagi, dikhususkan, ya dikatakan ya, dalam ayat 17, dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Dalam bahasa Ibrani-nya, istilahnya dikatakan Sechem, ya Sechem. Nah, saudara, kenapa saudara? Ini pertanyaan sebenarnya, ini saya coba angkat dulu. Kenapa sampai Tuhan itu berkejam? Nah, saudara, orang berpikir, kenapa sih tidak hanya laki-laki saja? Tapi kenapa satu kota semua dimusnahkan? Sebenarnya, hal yang pertama, saudara, yang pertama adalah jelas orang-orang bangsa Kanaan itu adalah bangsa yang jahat di hadapan Tuhan, yang sangat fasik. Ya, kalau sudah belajar tentang orang Kanaan, mereka itu sudah melakukan ritual-ritual yang sudah menyakiti hati Tuhan. Jadi termasuk ada namanya pelacur bakti di tempat kuil mereka. Pelacur bakti itu adalah wanita yang disediakan di kuil-kuil untuk melakukan hubungan seks bagi orang-orang yang menyembah atau memberikan korban di kuil-kuil itu. Kemudian mereka memberikan persembahan anak kepada dewa mereka, berhala mereka. Ya, ini dibuktikan dari arkeologi yang digali, ada lubang-lubang penggalian, di situ ada korban anak-anak ya, dan ini banyak tradisi yang fasik kehidupan yang jahat di hadapan Tuhan. Dan di sini juga kesempatan orang Israel dipakai oleh Tuhan untuk membasmi mereka. Ya, jadi kalau dibilang kejam, ya memang begitulah Tuhan. Allah itu adalah Allah yang kudus. Tuhan itu tidak ingin, artinya orang itu dalam hal ini sebagai penghukuman orang mereka. Nah, kedua juga karena Tuhan itu melindungi orang Israel dari pengaruh bangsa Kanaan ini. Karena Tuhan itu mengendaki orang Israel itu kudus, ya, sehingga orang-orang yang bisa nanti membawa orang Israel itu jatuh dalam dosa maka dimusnahkan dulu. Makanya sekali lagi dikatakan, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan. Bayangkan, dikhususkan bagi Tuhan, dipersembahkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Jadi ini saudara, artinya sebuah kota itu betul-betul ya dihukum oleh Tuhan, ya sebagai artinya sebagai ini loh dikhususkan tuh dikuduskan. Jadi artinya supaya bangsa ini tidak menjadi batu sandungan atau menggang atau membawa orang Israel jatuh dalam dosa, maka mereka harus dimusnahkan. Dan juga mereka adalah orang-orang yang berdosa, seperti Sodom dan Gomora. Jadi Sodom dan Gomora orang berdosa, sama berdosa dihancurkan oleh api belirang daripada Tuhan. Ya, cuma Lot dan kedua anaknya selamat. Ya, tapi kita tahu ini juga bangsa Kanaan yang jahat di hadapan Tuhan. Jadi ini sebuah tema yang memang menarik, yang kadang-kadang tidak dipahami. Saya ketika baca ini juga kadang sulit, saudara ya. Mengapa Allah itu yang makasih sampai tega memusnahkan semua? Ya, kenapa tidak dikasih pengampunan begitu ya? Tapi ternyata ada kehendak Tuhan lain, ya. Tuhan tuh memang memusnahkan betul-betul untuk menyatakan hukuman, juga untuk menguduskan umat Israel supaya mereka tidak dibawa dalam dosa.
Nah, tema selanjutnya adalah tempat perhentian. Nah, maksudnya ada tempat perhentian adalah ini sebagai tempat yang menyejukkan bagi orang Israel. Dalam Yosua 11 ayat 2-3 dikatakan, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel, menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari perang. Saudara, ini sebuah persidatan yang sangat menyenangkan. Mengapa? Karena bangsa Israel sudah bertahun-tahun tuh berjalan tuh tiada henti, gak ada tempat, ya. Dari sejak mereka keluar dari Mesir, 40 tahun mereka di padang gurun. Sampai satu generasi itu habis, ya, termasuk Musa itu pun tidak bisa masuk tanah Kanaan. Satu generasi habis, 21 tahun ke bawah. Makanya diadakan pembaruan perjanjian dulu, Saudara, ya, kepada mereka yang usia 21 tahun ke bawah sebelum masuk tanah Kanaan. Nah, hanya Yosua dan Kaleb saja yang berasal dari orang yang usia 21 tahun ke bawah, begitu ya. Cuma 2 orang ini. Nah, jadi perjalanan mereka tidak mudah. Mereka jatuh bangun, panasan, kedinginan, walaupun ada tiang awan, tiang api. Mereka mengeluh, ya mungkin yang paling bosan Musa lah ya, memimpin orang Israel ini. Tapi tentu ada kelelahan, ya, menghadapi banyak tantangan. Nah, tapi kemudian ketika Tuhan memberikan tanah Kanaan itu sebuah tempat perhentian yang indah. Nah, ini Warren Wiersbe itu memberikan tafsiran secara rohani. Nah, kita pun dikatakan sebagai manusia, Tuhan memberikan surga yang mulia untuk menjadi tempat kita yang terakhir. Ya, dalam Wahyu 14:13 kan dikatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, karena di situ menjadi tempat istirahat, begitu ya, dari semua jerih lelah. Nah, ini menjadi sebuah tempat, surga itu menjadi tempat juga bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang dalam perjalanan dunia ini yang nggak mudah, tapi satu tempat tuh yang indah. Nah, ini Tuhan memberikan tempat perhentian yang indah bagi orang-orang Israel, ya, seperti itu. Nah, saudara, kesimpulan buat saya adalah dari kitab ini mengatakan bahwa Tuhan setia terhadap janjinya dan pasti akan menepatinya. Nah, saudara, ini menjadi mungkin pegangan kita juga ketika kita membaca kitab Yosua dalam aplikasi kehidupan kita seharusnya jangan khawatir, takut, ya. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah menjadikan kita umatnya, maka Tuhan pasti pelihara. Karena itulah kita harus menjadi orang yang setia juga kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan memegang janji-janji Tuhan, ya. Dan pasti sekali lagi Tuhan tuh menepatinya. Bahkan itu tidak pasti semua itu dipenuhi, begitu ya. Asal sekali lagi kita tuh hidup dekat dengan Tuhan. Tentu ada syaratnya, begitu ya. Karena bangsa Israel pun kemudian kan jelas, kalau engkau tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu dengan limpahnya segala sesuatunya. Tapi kalau engkau tidak, maka Tuhan akan memusnahkan, bahkan membuat kau keluar dari tanah Kanaan, begitu ya, dibuang tanah perjanjian. Memang itu terjadi.